Oke, kembali lagi dengan saya Mada Karisma. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kolaborasi dari hasil press stamping kita yang sudah kita buat dalam satu assembly, di mana kita akan kolaborasikan dengan cam dengan menggunakan feature cam dan menggunakan automatic feature recognize. Dan tentunya untuk 3D model, contohnya saya akan mengambil salah satu plate gitu ya, saya plate di area tengah di sini yang sudah tergenerate sehingga akan muncul seperti ini. Lalu pastinya ketika kita desain, waktu kita menggunakan power feature, beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa ada model-model area-area khusus. Contoh untuk tab ya, misalnya kita bisa lihat di sini, kita tinggal ambil klik kanan untuk bisa lihat. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu untuk modifikasi geometri. Nah, di situ ada beberapa standar part yang mempunyai ukuran khusus, contoh tab. Ya. Nah, untuk kondisi tab di sini sebenarnya kita bisa gunakan diameter minor. Jadi artinya kalau kita bisa gunakan metrik yang fine, itu kalau kita membuat tab M8 ya di sini, otomatis sebenarnya kita akan mendapatkan diameter minor. Terkadang kita mempunyai tool yang diameter minornya sama. Artinya di situ lebih baik kita bisa gunakan nanti dengan clearance-nya selalu dikurangi 0,4. Artinya misal dibuat tab M8. Lalu di situ kita bisa buat 7,6. Jadi selalu dikurangi 0,4. Artinya di situ nilainya dia akan membaca 7,6 ini ya. Tinggal kita nanti apply saja. Ya, seperti itu. Itu untuk yang pertama tab. Lalu untuk ukuran khusus, contoh di sini ada gate pilar gitu ya. Kita bisa modify. Misal kita punya kehalusan khusus untuk area itu, dua lubang ini misal. Ya, sebagai contoh saja, ini kita bisa tambahkan untuk toleransi plus misal H7 gitu ya. Kita bisa selalu di angka nilai utama ditambah 0,1. Ya, itu untuk misal H6 gitu ya. Nanti di atasnya lagi misal H7 atau CS6 dan sebagainya, nanti bisa ditulis, dicatat sesuai dengan ketentuan. Nanti saya akan tambahkan di Word untuk bisa memberikan ketentuan sebagai berikut ya. Kolaborasi untuk tab nanti harus plus berapa, terus untuk ini harus plus berapa ya. Ini sementara untuk gate pillar saya kasih lebih baik seperti ini. Jadi misal untuk toleransi khusus yang pertama dengan plus 0,1, yang kedua plus 0,2, yang ketiga plus 0,3 gitu terus, koma terus sampai toleransi khusus yang kita buat tadi ya. Jadi nanti lembar itu bisa kita print, terus lalu kita bisa terapkan ya untuk toleransi khusus. Oke, kalau sudah tinggal kita apply lalu oke. Ya, toleransi khusus yang lainnya, misal saya membuat dua toleransi khusus di sini. Saya di sini gunakan penhole yang lainnya dengan toleransinya plus 0,2 ya. Itu tinggal kita apply oke. Sehingga di sini nantinya semua standar part yang kita buat sudah sesuai dengan diameter yang sesuai target. Nah, ini tenang saja, ketika kita membuat standar part, otomatis juga akan tergenerate. Artinya di situ nanti clearance-nya yang akan kita setting plus 0,1, plus 0,2, plus 0,3 atau dengan tab minus 0,4 ya, seperti itu. Itu sebagai ketentuan yang harus kita tentukan untuk diameter khusus. Lalu juga semisal kita mau menentukan sekarang projectnya, kita ingin menggunakan stok solid bahwa area-area ini di wirecut ya, tinggal kita buat aja area yang mau di wirecut di mana, bisa kontrol H, kita bisa tentukan di level berapa, lalu kita bisa ambil untuk area-area yang undercut sebelah mana, nanti tinggal kita potong dengan surface ya, kita buat bloknya. Intinya ini untuk buat blok, artinya di situ sudah di wirecut gitu. Ya, itu kalaupun nanti kita gunakan wirecut ya. Kalau enggak cukup mudah, kita bisa semua ya, bisa gitu. Wirecut tinggal kita bikin blok, cukup mudah, kita tinggal tambahkan solid di situ, lalu kita gunakan
core from selection. Jadi kalau kita lihat ya, ada core from selection itu ketika kita select, dia otomatis juga akan membuat blok kotak sesuai dengan dimensi yang kita buat ya. Round value nya saya matikan, lalu tinggal kita oke, hingga dia akan membuat dimensi kotak. Tinggal untuk beberapa ini seperti ini, kita kan ini sudah di wildcard. Nah jadi yang sudah di wildcard itu tinggal kita gunakan cut. Nah, dari cut itu nanti otomatis kita bisa gunakan untuk drop atas bawah, tinggal kita apply. Artinya di situ nanti akan menandakan bahwa model yang kita buat ini sudah berlubang. Nah, nanti itu untuk bloknya kita bisa gunakan ini untuk kita bisa export ya. Setelah oke, kita tinggal centang aja. Jadi kita centang. Nah kalau sudah, kita bisa export, atau kalau dengan feature cam itu kita bisa langsung copy paste. Jadi masuk ke home, copy, nanti kita bisa masuk ke feature cam, lalu masuk ke file, di sini ada paste, otomatis dia akan masuk. Atau nanti kita bisa gunakan export atau dan lain sebagainya di situ. Lalu untuk setting pertama, kita harus setting tentukan untuk stoknya. Kalau kita tadi pakai stok solid ya, nanti kita bisa ambil stok solidnya ya, yang area yang sudah di wire tadi. Oke, saya menggunakan blok terlebih dahulu, kita bisa resize. Nah di situ tinggal kita compute ya, lalu kita tinggal finish. Lalu untuk setup yang pertama, kita bisa tentukan, saya ingin setup pertamanya dari atas ini, kita bisa double klik untuk setup ini. Saya tentukan di zero nya, di setting center ini. Lalu untuk setup kedua, kita bisa tentukan dengan menggunakan di home lalu setup ya. Setup ini kita bisa pilih untuk zero nya di bottom lalu center, hingga dia akan buat dua setup. Lalu untuk settingan yang pertama, yang utama adalah untuk mesin configuration. Jadi di mesin configuration ini menentukan standar ya. Begitu kita buat new, di sini kita bisa tentukan untuk collab basic cam. Nah, disitu tinggal kita oke. Nah nanti isinya kita bisa tentukan, atau kita bisa tentukan di sini sebagai default. Lalu tinggal kita double klik. Lalu yang utama kita fokusnya ke milling, karena termin sama wire-nya belum ya. Nah settingan ini kita bisa buat standarisasi, artinya nanti tidak akan berubah-ubah ya. Pertama, spot drill aktif dan aktif, nanti ini kita bisa simpan untuk kita bisa copy paste di settingan PC yang lain. Artinya tidak perlu mengikuti yang sama, tinggal kita export sama penajan nanti. Lalu pack ini depth-nya untuk persentase drilling dan juga tapping ya, berdasarkan diameter tab atau diameter drillnya. Lalu untuk clamping, bidirection bolak-balik, lalu pakai otomatis selalu pakai finish cutter compensation, lalu juga dan lain sebagainya, termasuk non cutting move ini kita bisa gunakan otomatis ya. Non cutting move kita bisa kasihkan sini. Lalu juga step over kita bisa gunakan 10%, berarti untuk depth-nya misal diameter 10, nanti 10% nya 1 mili ya. Untuk semeter ini step over kita bisa gunakan spiral 50%. Lalu juga kita tanpa menggunakan semi finishing tapi dengan finishing ya, allowance-nya kita buat 0,2. Ini overlap-nya 3. Lalu bottom finish-nya kita bisa gunakan spiral, bottom finish-nya kita bisa gunakan misal 0,1 ya, settingan khususnya. Lalu lead and lead-nya kita bisa gunakan WinFan, khusus untuk WinFan 0,5 120, ini otomatis akan seperti itu. Lalu untuk vertical ramping selalu menggunakan ramping from top, atau kita bisa gunakan helical ya. Helical optionnya kita bisa tentukan di sini, toleransi ramping diameter ya. Bisa dibuat misal ramping diameternya 120% ya, jadi lebih besar dari diameternya. Lalu kita bisa gunakan atlet untuk finishing, untuk distance-nya. Lalu move di sini kita bisa kasih 2 mili. Nah seperti itu.
ya. Untuk coolant dan lain sebagainya nanti ini otomatis rapid ke 25, platnya 3 mili ya. Toleransi ya, damping clearance, speed line, toleransi umum ya. Lalu juga operation bisa automatic dengan minimal tolching, lalu treadmill, surface mill untuk 3D ya, step and shallow setting ya, semua sudah tersetting. Nanti tinggal saya lalu juga ada multiple diameter yang selalu akan dikunci adalah 6, lalu dengan single tool. Lalu juga ada beberapa settingan untuk facing dan sebagainya, di situ ada semua allowance juga, tinggal kita oke. Lalu ini nanti kita bisa import atau export. Begitu kita mau ngeluarin data yang sudah oke, kita tinggal export. Di exportnya kita tinggal klik, lalu tinggal kita tempatkan di mana ya, misal desktop ya, kita tinggal export, nanti akan dalam bentuk file penyimpanan seperti ini ya, .cdb. Lalu nanti di .cdb itu tinggal kita import ya, seperti ini ya. Lalu kita oke, lalu masuk dengan settingan yang baru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita gunakan tools. Untuk tools kita punya feature manufacturing untuk tool manager. Di tool manager ini kita bisa ambil create new script, nanti ditulis namanya, kebetulan saya sudah ada untuk collab ini, kita tinggal tambahkan untuk ambil dari standar tool yang ada di sini. Jadi misal kita ambil untuk endmill diameter berapa yang ada di database perusahaan pastinya. Jadi kita tambahkan, lalu twist drill ya. Nanti kalau kurang bisa tambahkan lagi milling, boring, itu semuanya ada di situ termasuk facing. Setelah oke, tinggal kita oke. Lalu settingan yang bawah dipastikan juga kita bisa memilih collab worship with feature name ya, seperti itu. Ada sudah dua settingan yang sudah kita harus tentukan. Ini juga nanti kita bisa export, artinya tanpa harus setting di komputer yang lain. Misal komputer satu sudah tersetting, kita tinggal lakukan export untuk database yang sini. Kita tinggal export, lalu kita tentukan dalam bentuk XML. Nanti tinggal kita import itu ya. Itu untuk tools. Lalu selanjutnya tadi sudah copy paste, lalu menentukan setup 1, setup 2, kita bisa langsung masuk ke automatic feature recognize. Nah, automatic feature recognize ini akan membaca part 3D model kita ya. Kita bisa ada menu option. Di option ini tadi kembali lagi akan masuk ke menu machining configuration, artinya semua sudah tersetting sesuai yang sudah kita tentukan, lalu tinggal kita oke saja ya. Lalu tinggal kita next. Dua-duanya kita bisa recognize sekaligus. Yang pertama, kita bisa recognize untuk setup part 1. Untuk setup 1, setup ini berarti dari atas. Itu untuk facing, kita perlu untuk facing, lalu hole, tapi toolnya tadi belum ya. Hole ya, semuanya hole. Sudah, ini pasti semua akan dikerjakan kecuali yang ada di set. Ya, set ini sepertinya saya nggak perlu. Lalu set ini masih pocket ya, ini yang tidak perlu karena sudah di wildcard. Ini juga sudah di wildcard, ini juga sudah di wildcard. Jadi penentuannya seperti itu. Ini juga sudah di wildcard, ini juga sudah di wildcard misalkan. Ini sudah. Oke. Nah, dari penentuan ini, misal facing saya juga nggak perlu, tinggal kita next. Otomatis juga kita bisa lihat untuk view yang lainnya ya. Jadi ini untuk setup yang kedua kita bisa cek misal facing saya perlu, hole semua sudah dari bawah ya. Masuk ini semua sudah. Kita bisa klik juga hole ini, kita bisa klik sampai ke bawah seperti ini, tinggal kita centang gitu ya. Nanti juga kita bisa centang secara manual seperti ini ya. Lalu untuk side ini perlu, side ini sudah enggak, ini juga enggak, ini juga enggak, paling luar sudah karena kotaknya saya anggap sudah gitu ya. Ini penentuannya seperti itu, jadi tinggal kita finish. Nah, sekarang memang ini kita harus recheck ulang. Semua sudah, program sudah terbentuk. Nah, kita harus recheck ulang di sebelah result. Di result ini pasti dengan tool yang sudah kita tentukan itu akan ada yang belum terselesaikan ya. Seperti spot drill. Karena memang di
tool ini belum ada spot drillnya, kita bisa tambahkan ya. Saya memang sengaja untuk kita bisa atur, misal kita tambahkan di sini ada spot and center drill, kita bisa gunakan diameter 6 misalnya, kita bisa add, lalu tinggal kita bisa oke ya, tinggal bisa save gitu. Jadi otomatis spot drillnya juga akan ngisi semua urutannya spot drill, semua lubang yang sama di setup 1 otomatis juga akan menggunakan spot drill semua ya, seperti ini. Lalu yang bawah ada tanda merah seperti ini, itu artinya secara drill itu masih belum. Jadi kalau kita cek salah satu aja, ini kalau begitu kita klik itu dia otomatis ada ya, toolnya masih belum sesuai, misal diameter 14 ya, kita bisa cek di sini apakah sudah ada. Drillnya drill yang profesional drill, artinya di situ kita tinggal tambahkan drill yang ada di tool manager untuk kita tambahkan drill, twist drill. Nah ini kan diameter 14 belum ada, kita bisa tambahkan di sini atau create new ya, bisa tambahkan ke sini atau create new dari tool yang sudah ada. Artinya di sini kita bisa create new juga, klik aja contohnya, lalu tinggal kita new tool ya, nanti otomatis kita bisa buat tool termasuk settingan yang lainnya. Lalu kita tambahkan saja untuk diameter 14 termasuk mungkin yang misal tambahkan ini, tinggal kita oke saja. Nanti kita bisa lihat bahwa dari kita setting satu saja tool, lalu kita bisa tentukan untuk drillnya di sini, untuk kita bisa kalau sudah kita setting diameter 14 ya, nanti otomatis akan masuk ke 14 sebenarnya ya. Jadi dari tool ini kita bisa samakan juga, misal gini, klik kanan nanti ada override. Seandainya sudah kita setting semuanya, otomatis nanti akan berwarna seperti ini. Jadi ke bawah lagi kita bisa cek bahwa di sini ada program site. Site ini programnya program milling, kita bisa setting aja salah satu, karena pasti diameternya akan sama karena 4 lubang yang beda. Tinggal kita tentukan ya. Kebetulan saya hanya punya bonus. Ya kita bisa klik untuk create new. Misal kalau belum siap untuk ready toolnya, ya kita gunakan aja endmill. Untuk endmill bukan VM, endmill 10 ya, saya centang saja, dan radiusnya saya buat 0 ya, saya bisa buatkan flat seperti ini ya, seperti itu. Lalu juga kita bisa gunakan misal untuk expose length-nya 50, cutter length-nya misal 35, jadi atau feeding RPM-nya nanti bisa kita tentukan ya. Bisa create new atau edit untuk bonus tersebut. Jadi kalau sudah, nanti otomatis dia juga akan hilang untuk view ini untuk yang warna merah ini, jadi masih error. Nah lalu di sini ada drill untuk diameter 4 ini, kita setting aja salah satu karena dia masih menggunakan profesional drill. Kita bisa lihat strategi drill atau dimensinya di sini 15. Di sini juga kita bisa create new tool drill ya, karena ini pendek sekali. Kita bisa buat drill, bisa ambil juga dari contoh yang sudah ada, lalu kita bisa ambil dengan diameter ya. Kalau diameter 15, cutter length-nya 50, overhang length-nya, expose length-nya ya, yang diameter angle tinggal kita upload seperti itu ya, tinggal kita oke ya. Kalau kita cek lagi secara dimensi, dia kan menggunakan 15, otomatis di sini drillnya juga 15 dan ini sudah terganti semua. Lalu yang terakhir, begitu kita lihat untuk stop. Oke, mari kita lanjutkan bahwa kita lihat kalau untuk drill yang ini kan kita bisa lihat dia otomatis akan membaca diameter 14 karena ini kalau kita lihat ukurannya ukuran biasa, jadi otomatis akan mengisi. Tapi ketika tadi kita punya ukuran khusus, contoh nih yang paling atas ya di drill itu ada 8,2, berarti ini toleransi khusus, dimana tadi misal dengan H7 gitu ya. Nah di sini kita bisa tambahkan drill dengan atau kita bisa ganti strateginya. Nah, di situ kita bisa gunakan di dimension ini bahwa untuk strateginya
tidak lagi menggunakan drill, tapi kita bisa tambahkan milling gitu ya. Jadi selain itu kita bisa atur tadi pengaturannya, selain full kita bisa gunakan misal roughing with drill, tapi idenya kita bisa gunakan reamer bisa seperti itu ya, bisa gunakan reamer seperti ini. Jadi drillnya tetap menggunakan yang pertama drill awalan ya, sesuai dengan dimension yang sudah kita buat tadi 8,2. lalu reamernya kita bisa gunakan reamer diameter 8. Itu kalau tinggal kita oke. Itu untuk drill yang pertama dengan menggunakan reamer 8, otomatis juga akan hilang. Lalu yang kedua kita bisa lihat di sini misal 8,2, berarti kalau kita tadi lihat gantian di yang ini yang kedua ya, yang kedua. Jadi kalau ini tadi untuk dimensinya sudah berubah menjadi reamer 8,2, ini juga 8,2, kita bisa aturkan. Jadi kalau 4 lubang ini sama, kita tinggal naikkan ke atas ini, atau nanti yang ini kita tinggal taruh ke bawah. Kita bisa, karena ini suatu pattern, kita bisa klik seperti ini, lalu klik kanan, nanti kita bisa override untuk toolsnya ya, untuk bergantian tool. Ternyata ini adalah dalam pattern yang sama ya, dalam pattern yang sama. Jadi pengaturannya juga bisa diganti di sini untuk reamernya nanti di ya. Tapi untuk drill hole nya nanti kita bisa lihat untuk dicek, karena di sini hole nya toolnya akan kita lihat berbeda. Ini kita ganti misalnya yang sama, tinggal oke. Nanti akan, nah kita bisa lihat di drillnya itu tidak boleh menggunakan profesional mill ini, kita bisa buat new untuk diameter yang lebih misal diameter awalan ya itu ya. Jadi ini drill ini, kita bisa tambahkan, misal tinggal kita apply, lalu tinggal kita oke. Tinggal set, otomatis begitu kita apply dia tanda panahnya akan hilang ya. Profesional itu maksudnya ketika kita tidak punya, dia otomatis membuat gitu, tapi itu akan ada tanda kurung karena belum tentu itu sama dengan tool yang kita punya untuk overhand dan sebagainya ya, seperti itu otomatis sebenarnya. Nah sekarang untuk berikutnya ada lubang di sini, dimensinya 7,6, berarti 7,6 dengan catatan kita tadi ini adalah tab, sehingga kita tinggal ganti menjadi tab hole ya. Di tab hole otomatis dia akan mengganti, misal 7,6 berarti kita tinggal masuk ke tab untuk M8 ya, M8 nya tinggal kita pilih kali berapa, tinggal otomatis dia juga akan masuk ke template tab ya. Tinggal kita cek aja, kalau warna merah berarti tool tabnya belum ada, sehingga kita tinggal create new untuk kita bisa tambahkan diameter tab yang kita mau ya. Itu untuk coba saja page-nya kita buat itu, floatnya kita apply. Ini untuk tab di M8 ya. Kita bisa namakan. Jadi begitu kita oke, tampilan untuk hole juga akan berubah. Sekarang yang dua hole berikutnya dengan nama yang sama, kalau tidak berubah, ini patternnya juga bisa dilihat ya. Ini pattern ini akan pasti 4 lubang yang sama, drill dulu dan juga reamer, lalu ini pattern yang 4 berarti berbeda beran juga, ini 4,1, artinya nanti di situ kita bisa ganti untuk strateginya, kita bisa tambahkan misal untuk reamer atau bore ya. Untuk reamer nanti kita bisa tambahkan reamer 4,1 karena nggak ada, kita bisa create new, kita bisa ganti diameter 4 ya. Semuanya pasti harus disamakan, bahwa semua harus ada dan ready untuk beberapa tools agar kita tidak membuat seperti ini secara manual. Nanti kita bisa atur reamer itu. Begitu kita oke, dia juga akan mengisi untuk reamer 4 untuk kita bisa apply, sehingga dia akan mengisi dan hilang gitu. Tinggal ini di drillnya belum ada karena dia masih pakai precision drill
ya kita bisa gunakan drill yang lebih kecil, misal drill 4, tinggal kita oke, sehingga semua sudah tidak ada tanda seru. Oh ya, kecuali ini pattern 3, karena ini sama pattern hole 3, kita bisa lihat untuk drillnya, drill tabnya tadi, drill tabnya masih belum menggunakan P-drill tab diameter M, kita bisa lihat di dimension. Nah di situ M8, artinya di sini juga kita akan menggunakan diameter 7,5 ya, atau dari menggunakan drill ini juga nggak masalah. Sebagai contoh, nanti kalau sudah ada ya kita pakai drill P-drill untuk diameter dalamnya gitu ya. Semua sudah oke, kecuali yang setup 2. Setup 2 ini memang kita harus ada tool millingnya tadi ya, roughing dan juga finishing ya. Kita gunakan end mill karena tadi baru memulai, kita tinggal oke ya. Kalau sudah, tinggal kita lihat untuk simulasinya, karena semua feeding RPM itu sudah mengikuti tool dari tool database. Artinya di tool manager ini kita sudah masukkan semua parameter tool untuk feed and speednya ya. Oke, kalau sudah tinggal kita simulasi. Oke, untuk simulasi tinggal kita simulasikan. Yang pertama untuk setup 1 ya, setup 2 nya kita matikan terlebih dahulu, lalu kita tinggal simulasikan dengan menggunakan 3D. Tampilan 3D yang bisa di rotate. Yang pertama drilling ya, kita bisa lihat, saya perlahankan, lalu nanti informasinya akan ada di bawah ini yang berjalan, ini TD atau reamer, nih reamer 4, lalu end mill 10. Sini lalu drilling, dan semuanya sudah selesai sampai dia ada yang tembus ke bawah ya. Nah informasi ini kita bisa simpan terlebih dahulu untuk start point di program berikutnya, lalu kita bisa tambahkan untuk detail waktu, time, lalu NC code untuk kita bisa langsung kirimkan ke mesin. Lalu untuk setup kedua ini kita bisa simpan terlebih dahulu, simpan untuk setup 1 collab cam ya. Setup 1 collab cam DNC, lalu tinggal kita oke. Lalu untuk setup keduanya kita tinggal matikan terlebih dahulu, ini kita bisa matikan, lalu kita bisa gunakan setup kedua ya. Di setup kedua kita tinggal klik home, lalu kita tinggal lanjutkan untuk proses berikutnya ya. Ini ya, warnanya juga bisa dirubah untuk next tool. Ini warna yang lain tinggal kita apply ya. Ini untuk set ya, pemakanan per depth. Kita juga bisa nanti gunakan vortex ya, untuk pemakanan seperti ini. Untuk proses pemakanan dinding. Nah sehingga kita bisa lihat secara 3D view-nya, lalu kita bisa compare dengan hasil solidnya. Jadi solidnya ini kita bisa jadikan sebagai part compare. Nah di sini di klik kanan kita harus gunakan ini sebagai use solid as part compare target. Ini kita tinggal klik, jadi pastikan bahwa ketika kita klik kanan lagi dia sudah ada warnanya ini ya, ada kotak ya. Baru kita bisa masuk ke part compare, sehingga kita bisa lihat, karena ini area wirecut, sehingga kita bisa tahu bahwa area mana saja yang belum tercutting. Kalau ini kan area wirecut. Nah ini seperti ini, R-nya berarti kurang kecil, tool untuk millingnya, sehingga kita bisa revisi untuk programnya seperti itu ya. Untuk tampilan yang lainnya nanti bisa di rotate di tampilan sebaliknya. Nah kita bisa lihat untuk tampilan di misal setup 1, kalau ini kita sudah tahu ya, pasti kita harus perbaiki untuk R nya. Lalu ini untuk tampilan yang lain kita bisa lihat, nah ini sudah bersih semua untuk diameternya, sudah sesuai target ya, kecuali yang ini akan di wirecut. Nah
Begitu juga untuk setup kedua, nanti kita bisa keluarkan NC code. Ini untuk detail waktunya di setup kedua. Nah, ini untuk NC code-nya. Lalu kita juga bisa simpan untuk setup kedua. Ada di file yang sudah itu, tinggal kita send ke mesin. Ya, inti untuk kolaborasi menggunakan FeatureCamp dan juga PowerShape untuk menggunakan automatic feature recognize dan standard band yang kita gunakan. Lalu untuk file NC-nya cukup mudah, kita tinggal ambil untuk dua setup kolaborasi ini untuk kita bisa kopikan ke mesin. Untuk toolchain itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila kurang lebihnya nanti bisa diberikan feedback. Terima kasih.